Oke, selamat siang semuanya. Siang. Ya, Ya. ya Ya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas JEEA mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Bina Nusantara online learning akan mempresentasikan tentang artikel yang telah kami buat untuk memenuhi syarat sebagai tugas kelompok 3 mata kuliah ini. Ya, kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri Alvan Ilham, terus ada Aditya Febriansyah, ada Hilmi Maulana, Linda Devila sama Rusdianto. Artikel yang kami buat ini berjudul Strategi Sumber Daya Manusia di Era Digital. Dalam presentasi kali ini akan dibagi dalam beberapa bagian ya, sesuai daftar isinya. Ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Saya sendiri akan menjelaskan bagian abstrak. Nah, untuk inti dari abstrak ini adalah untuk mengetahui sih secara ringkas gambaran isi artikel yang telah kami buat. Dan dalam bagian abstrak ini terdapat beberapa bagian, misalnya ada latar belakang, tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil atau kesimpulan. Nah, latar belakang kami membuat artikel ini adalah karena banyak sekali perubahan yang signifikan terhadap teknologi digital saat ini yang mempengaruhi berbagai macam kategori. Salah satunya adalah strategi manajemen sumber daya manusia dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, tujuan kita meneliti ini adalah untuk mengetahui apa sih sebenarnya teori sumber daya manusia itu sendiri dan bagaimana strateginya dalam memanajemen sumber daya manusia di era digital saat ini. Dalam penelitian ini kita menggunakan dua metode utama. Yang pertama ada metode kualitatif dan yang kedua ada metode kuantitatif. Di mana kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi itu sangat memiliki peran yang vital dalam membangun kinerja sumber daya manusia yang ada. Para pengelola sumber daya manusia harus menyadari bahwa kekuatan teknologi digital saat ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Kemampuan analisis yang berkelanjutan terkait sumber daya manusia ini sudah seharusnya dimiliki oleh setiap perusahaan, terutama di dalam divisi manajemen sumber daya manusia, sehingga kinerja dari masing-masing SDM dapat terus meningkat. Untuk selanjutnya, bagian pendahuluan. Jadi selamat siang. Dari pendahuluan kita di sini membahas di era digital saat ini, teknologi informasi telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Perubahan ini memberikan dampak yang signifikan bagi organisasi, khususnya manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, perkembangan teknologi organisasi harus benar-benar beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan dinamis. Dalam hal ini, manajemen sumber daya manusia memegang peran penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh organisasi, di mana pesatnya perubahan era digital mempengaruhi keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, eh, perusahaan perlu memperbaharui strategi sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan di era digital saat ini. Selain itu, organisasi juga harus mempertimbangkan perubahan budaya kerja era digital seperti tuntutan kerja yang fleksibel dan kreatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif untuk era digital dan menyajikan praktik terbaik untuk manajemen sumber daya manusia dalam organisasi yang beroperasi di lingkungan digital. Sudah cukup dari pendahuluan, bisa dilanjut ke metode penelitian. Silakan. Metode penelitian sendiri. Metode yang kita pakai ada penelitian kualitatif dan tinjauan literatur. Dan tinjauan literatur adalah
penjelasan yang harus mencantumkan pernyataan dari peneliti sebelumnya mengenai penelitian yang telah kita lakukan. Jadi di sini kita menggunakan teori yang sebelumnya telah diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai dasar untuk kita melakukan penelitian terhadap judul yang telah kita pilih. Dan untuk sumber dan narasumbernya, kita ada artikel, jurnal, buku, dan karyawan. Artikel sendiri merupakan salah satu sumber yang digunakan dari menurut tinjauan literatur. Jadi kita menggunakan beberapa artikel, jurnal, atau buku yang mencakup beberapa teori tentang metode yang kita tentang judul atau pembahasan yang telah kita pilih. Dan untuk narasumber sesuai dengan penelitian kualitatif, kita memilih 10 karyawan dari 3 macam perusahaan, dan karyawan-karyawan tersebut sesuai kita pilih menggunakan metode purposive sampling, di mana purposive sampling itu sendiri adalah teknik penentuan sampel, di mana teknik penentuan sampel itu kita pilih dengan pertimbangan yang sudah kita buat sebelumnya. Dan pertimbangan tersebut mencakup salah satu dari karyawan-karyawan tersebut yang sedang berada dalam suatu perusahaan yang mungkin memiliki beberapa alasan atau cerita tentang bagaimana manajemen atau strategi yang digunakan oleh perusahaan mereka untuk mengembangkan kinerja mereka di perusahaan tersebut. Dan untuk penyajian data, kita menggunakan metode kualitatif, di mana metode tersebut merupakan teori atau hipotesis yang telah kita buat berdasarkan hasil penelitian telah kita lakukan menggunakan dari wawancara ataupun dari pengisian seperti Google Form yang telah kita buat sebelumnya. Demikian metode penelitian. Lanjut pada hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitian, pengelolaan SDM saat ini berkembang pesat dari masa ke masa. Peran manajemen SDM selain mengelola dan mengurus sumber daya manusia, kini telah berkembang jauh lagi di mana fungsinya suatu aset untuk menciptakan efektivitas, produktivitas dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, para karyawan perusahaan-perusahaan startup ini menyatakan bahwa MSDM yang ada di dalam perusahaan mereka ini saat ini sudah berjalan dengan cukup baik. Jawaban mereka berbeda-beda diutarakan oleh para karyawan lain. Menurut mereka, MSDM yang ada pada suatu perusahaan ada juga yang buruk, di mana banyak karyawan yang tidak merasa berkembang dalam perusahaan itu. 2 dari 10 karyawan mengatakan bahwa perkembangan kinerja mereka lebih berkembang dengan menggunakan teknologi yang ada. Selanjutnya. Nah, dari hal-hal di atas dapat disebutkan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam memanajemen sumber daya manusia di era digital saat ini. Pertama, memberikan pekerjaan yang pas dengan kemampuan dan potensi pada karyawan-karyawannya. Itu kedua, memberikan peluang untuk membuka perspektif dan mempelajari ilmu baru dalam pekerjaannya. Ketiga, membangun budaya kerja yang nyaman dan humanis. Keempat, memberikan peluang untuk meningkatkan kapasitas diri daripada karyawan-karyawannya itu. Perusahaan dan divisi SDM harus menunjukkan kemampuan kreativitasnya untuk mengelola sumber daya manusia dalam setiap aktivitas perusahaan guna mencapai tujuan bersama agar perusahaannya lebih maju. Selanjutnya. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan kesimpulan dari penelitian kelompok kami. Kesimpulannya itu di era digital saat ini, manajemen sumber daya manusia memang perlu melakukan peningkatan dalam kemampuan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan dari organisasi itu sendiri,
agar setiap kegiatan yang dilakukan lebih efektif dan dapat berjalan dengan produktif dan tentunya lancar. Karena lingkungan kerja yang nyaman akan memberikan dampak yang sangat besar pada setiap sumber dayanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada kayaknya. Tidak ada. Enggak. Tidak ada yang mau ditanyakan ya. Mungkin nanti untuk karena presentasi ini akan diupload di YouTube ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung disampaikan nanti di forum atau disampaikan secara pribadi. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Sudah, Kak. Cukup sepertinya. Sudah cukup ya. Baik, terima kasih teman-teman semua untuk waktunya. Demikian presentasi kelompok kami kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, makasih.